Warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zamanun yuhibbunal khamsah wa yansaunal khamsah. Al-hadis. Hadratul mukarramin yang kami hormati, para alimul ulama, para asatidz, tokoh masyarakat, khusus guru-guru kami yang nampak hadir tempat ini. Guru kami Al-Mukarram Ustaz Abdul Rais, guru kami Al-Mukarram Ustaz Suryadi, guru kami Al-Mukarram Ustaz Bambang Utomo, guru kami Al-Mukarram Ustaz Sa'bani, guru kami Al-Mukarram Ustaz Sa'aman, dan juga para guru-guru yang lain semuanya, serta tokoh masyarakat kami, Bapak RT, dan juga para jemaah sekalian, wabil khusus kepada Sahibul Bait yang mudah-mudahan kita ketempatan di rumah ini, kita bacakan maulid, kita bacakan yasin, mudah-mudahan menambah keberkahan rumah ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jemaah rahimakumullah, puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang cinta kepada hamba-hambanya yang pandai dalam bersyukur. Salawat dan iringkan salam marilah kita sampaikan pada paduka alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, tabi'at ba'u tabi'in, yang mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafatul uzma di yaumil akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita jalankan, kita laksanakan ya. Ini namanya pembacaan ahli kubur atau hadiah kepada ahli kubur. Insyaallah kita yakin dengan kita meyakini ahlu sunnah wal jamaah itu nyampe apa yang kita hadiahkan, apa yang kita doakan kepada ahli kubur kita. Syaratnya diantaranya dalam kitab Ar-Ruh itu dijelaskan bahwa ada 3 perkara yang mana itu bisa sampai kepada ahli kubur tersebut. Yang pertama diantaranya yaitu membacakan ayat Quran itu adanya di samping atau di dekat kuburan tersebut, maka itu sampai. Lalu gimana misalkan kuburannya jauh? Ya apalagi ini almarhum di mana Pak? Di Ambon ya. Gimana misalkan seperti itu? Ada kemungkinan yang kedua, apa? Yaitu diniatkan, dihadiahkan untuk beliau dari ahli kubur tersebut, maka insya Allah itu sampai. Ya, diniatkan apa yang dibacanya untuk ahli kubur tersebut itu sampai. Yang ketiga disebutkan namanya, maka mudah-mudahan ya apa yang kita bacakan ini dikirimkan hadiahnya untuk ahli kubur Sahibul Bait dan juga para ahli kubur kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para hadirin jamaah rahimakumullah, maka kematian merupakan salah satu nasihat buat kita semuanya yang masih hidup, mengingatkan kita bahwa memang manusia adalah sifatnya salah dan lupa. Lupa kita, banyak lupanya, masya Allah ya. Kadang naruh kunci motor juga lupa di mana ya. Itu banyak lupanya kita mah.
Maka ini kematian merupakan nasihat buat kita. Lupa terhadap dunia ini adalah bakal hancur. Umur ini kita terkadang lupa, padahal umur ini hanya terbatas. Nafas ini pun terbatas. Maka saya mengutip dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah SAW bersabda, sayati ala ummati zamanun, bakal datang terhadap umatku suatu zaman, yuhibbunal khamsah wa yansawnal khamsah. Mereka mencintai 5 perkara namun melupakan 5 perkara lainnya. Apa? Yang pertama yaitu yuhibbu dan dunya wa yansawnal akhirah. Mencintai dunia namun lupa terhadap akhirat. Ya. Maka sungguhnya kalau misalkan memang kita melupakan akhirat, di antaranya melalaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah, itu melupakan akhirat. Mendahulukan, mementingkan urusan-urusan dunia sehingga lupa dan melalaikan urusan akhirat ataupun ibadah, itu lalai dengan akhirat kita, lupa dengan akhirat kita. Maka bagaimana jikalau kita ingin seimbang antar dunia dan akhirat? Itu kata Rasul, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia haruslah dengan ilmunya. Apa perkara dunia? Ya contohnya banyak ya, tentang buat kita kesuksesan dunia, ataupun fa alaihi wa man arada akhirah fa alaihi bil ilmi, dan juga urusan-urusan akhirat. Sholat kita, ibadah kita harus dengan ilmunya. Jangan sampai asal-asalan. Alhamdulillah di sini banyak guru-guru kita di kampung Rio dengan ilmunya. Insyaallah ya, jangan sampai ada kisahnya. Ini satu kampung dia nggak pada ibadah, datang ke masjid ada ustadznya. Ini maghrib datang nih satu kampung ke masjid itu, satu ada ustadz di situ habis azan. Kau tahu bapak? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah ada apa nih pak? Rame-rame kayak gini. Ustadz, saya sebenarnya pengen ibadah, pengen sholat, pengen ngebenerin diri. Cuman ya gimana ya, saya nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, saya nggak tahu cara-caranya. Sekarang saya pengen tobat nih. Rame-rame kayak gini. Iya. Ada berapa orang kira-kira? Ada kali 300 orang, masya Allah ya. 300 orang itu. Terus gimana ini? Ya udah, sekarang kita sholat aja dulu dah. Cuman saya belum tahu Ustaz caranya gimana ini cara sholatnya. Emang belum pernah sholat? Belum pernah saya. Akhirnya tuh ya udah, kalau misalkan memang belajar dulu mah kelamaan. Ini maghrib waktunya cuma sebentar pak. Kalau belajar dulu kelamaan. Ya udah, mendingan ikutin aja dah. Ikutin saya. Ente kan jadi makmum, saya jadi imamnya. Lalu kata para jamaah, ya para makmumnya siap. Terus gimana nih kita nih? Kan belum tahu ilmu-ilmu. Yang penting mah makmum ikutin imam. Akhirnya siap Ustaz, ikutin imam. Ikutin. Jadi gimana baik nih? Iya ikutin. Kayak gimana baik pokoknya? Iya ikutin. Nah ikutin dah. Akhirnya diikutin. Udah pada wudhu, udah. Ya udah, kalau salat berjamaah mah disunahin. Itu qomat dulu, qomat bisa lah qomat doang ya masa azan. Ustaz, apa Ustaz? Ya saya qomat nggak bisa. Ya udah qomat dah. Pinjem mic-nya Mas Ustaz. Pinjem mic-nya. Qomat. Gimana? Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dah ngaco dia. Ya. Suruh qomat malah takbir masih jauh. Lah urusan malah takbiran. Udah katanya bisa, ngomong bisa, malah takbiran. Ya bisa gimana Ustaz? Saya mohon belajar juga. Ya udah akhirnya sini dah. Yang penting ikutin aja. Ikutin. Mas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngaco ini urusannya. Berjamaah udah kayak di eja.
Ar-Rahmanir-Rahim. Wah, tuh imam yang semadep belakang. Lah, jangan kayak gitu. Lah, jangan kayak gitu. Lah, ngapa jadi ngikutin saya? Lah, ngapa jadi ngikutin saya? Aduh, gak beres nih. Aduh, gak beres nih. Wah, itu imamnya lari kabur keluar dari masjid. Itu karena nggak tahu ilmu. Lari tuh imam ke rumah Pak RT. Pak RT-nya lagi besanan. Ya. Lari terus kemana? Ada tuh, ya. Suami istrinya jamaah yang sholat di situ, mau kemana Pak? Bentar lu, gua lagi sholat juga, lari-larian. Wah, lari-larian. Ada kakek juga sampai ngos-ngosan. Ada kakeknya bilang, Tong, bilangin tuh ke imamnya tuh, kalau memang caranya ibadah kayak gini, sholat kayak gini, gua ampun deh, gua ngapa ngikutin sholat kayak gini caranya. Tuh, ngaco ya kan? Lari, makin lari. Tuh imam, ya nyari. Gimana nih orang yang bisa nolongin? Akhirnya ke kantor RW dekat pinggir rawa. Sebelum nyampe kantor RW dia mules di pinggir rawa. Wah, kejar, oh imam sono, ayo kejar terus, ayo, oh imamnya jongkok, kita semua jongkok. Wah, imamnya buka celana juga. Imamnya berak berjamaah, ayo berak semuanya. Akhirnya nggak beres itu, bukan sholat berjamaah malah berak berjamaah. Naudzubillah min dzalik. Karena kosongnya ilmu. Seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu ya. Maka kita deketin para alim ulama agar kita tahu bagaimana kita menjalankan syariat-syariat agama. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Mereka mencintai kehidupan namun lupa terhadap kematian. Bahwa mati itu adalah hak, mati itu adalah sesuatu yang pasti. Jangan sampai kita kosong, nggak bawa apa-apa ketika meninggal nanti. Kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memerintahkan kepada malaikatnya, malaikat Israil untuk mencabut nyawa kita, maka nggak bisa kita menunda-nunda. Wa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang itu ajal, maka tidak bisa dimundurkan ataupun dimajukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau misalkan memang Allah sudah takdirkan kita ya meninggal, ya meninggal. Kadang kita kan kaget katanya, baru tadi tuh SMS-an sama saya udah diumumin. Baru tadi tuh ngopi sama saya tuh ngopinya masih hangat, udah diumumin dia udah meninggal dunia. Kaget gak Pak kayak gitu? Kaget gak Bu? Kadang kaget, padahal nggak usah kaget. Yang kaget tuh abis diumumin dia SMS-an sama kita tuh, kaget tuh urusannya ya. Siapa tuh yang SMS-an sama kita? Ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya, yuhibbunal mala wa yansaunal hisaba. Dia mencintai yang namanya harta dia namun merupakan yang namanya hisaban. Seluruh harta kita bakal dihisab di yaumil akhir nanti. Dari mana harta tersebut kita dapatkan dan kemana harta tersebut kita akan keluarkan. Maka sangat memprihatinkan sekali ya, bahwasanya harta ini perlu kita perhatikan, apalagi untuk keluarga kita, untuk mendidik ya. Saya bareng-bareng di sini di majelis ta'lim ada bareng-bareng tuh sama anak-anak, bahwa memang saya jelaskan bahwa itu penting. Memang buahnya mah buah mangga itu halal, bener halal, cuman terkadang kita lupa bahwa cara mendapatkan buah tersebut itu dari hal yang haram. Nah itu yang bisa merubah, ternyata bisa merubah tingkah laku seorang. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang berikutnya yaitu yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Dia mencintai makhluknya namun melupakan yang namanya yang menciptakannya. Kita terlalu mencintai keluarga kita sehingga kita lalai kepada Allah, itu pun salah. Walaupun nilainya ibadah terhadap keluarga, namun kalau misalkan memang meninggalkan dekat kepada Allah, itu pun salah ya, mudah-mudahan kita dapat menyeimbangkan hidup kita agar kita mendapatkan bekal di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, itu saja yang mungkin saya dapat sampaikan, yang mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan ini khususnya buat saya pribadi ada manfaatnya dan umumnya untuk para jamaah sekalian, yang mudah-mudahan sekali lagi kita doakan untuk ahli kubur Syahibul Bait, Allah Subhanahu wa taala berikan kuburnya ini Allah jadikan taman-taman surga, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua yang ada di sini istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi ta'ala Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf ada satu lagi, yuhibbunal usra wa yansawnal qubur, mencintai gedung-gedung namun merupakan kuburan tempat kita kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.